Pemirsa, kinerja ekonomi dan keuangan syariah terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2024 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor unggulan halal value chain atau HVC terus tumbuh dan menopang lebih dari 25% ekonomi nasional, didorong oleh kinerja sektor makanan minuman halal dan fashion muslim, pariwisata ramah muslim, dan pertanian. Tidak hanya itu, capaian intermediasi perbankan syariah juga terus mencatat pertumbuhan positif dan menunjukkan ketahanan industri keuangan syariah. Tercermin dari pembiayaan perbankan syariah yang tumbuh 9,87% year on year pada Desember 2024 dan kinerja keuangan sosial syariah di tahun 2024 tumbuh 4,7% year on year. Dan untuk membahas lebih dalam terkait sinergi ekonomi dan keuangan syariah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, kita berbincang bersama dengan Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Imam Hartono. Pak Imam, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Pak Imam, sampai saat ini bagaimana perkembangan dan juga prospek tentunya ekonomi dan keuangan syariah di tanah air, Pak? Terima kasih, Mas Leo. Mas Leo, Eksyar terus tumbuh positif sepanjang 2024. Kita bisa melihatnya dari 3 pilar utama, yakni ekonomi, keuangan, dan literasi. Dari sisi ekonomi, sektor unggulan halal value chain atau HVC tumbuh 4% dan menyumbang lebih dari 25% PDB nasional. Dari sisi keuangan, pembiayaan perbankan syariah naik 9,87%, sementara penerbitan sukuk juga meningkat 12,6%. Dari sisi literasi, pemahaman masyarakat terhadap ekonomi melonjak dari semula 28% di tahun 2023 menjadi 42,80% di 2024. Pak Imam, apa sektor unggulan yang paling berkontribusi, Pak, dalam ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kita? Yang paling berkontribusi apa, Pak Imam? Sebelum ke sana, Pak Leo, untuk ke depan sebenarnya di tahun 2025 ekonomi syariah juga diprediksi tumbuh lebih kuat di kisaran 4,8 sampai 5,6%, dan pertumbuhan ini didorong pembiayaan perbankan syariah yang alhamdulillah juga diperkirakan akan meningkat pada kisaran 11 sampai 13%. Sementara itu untuk sektor unggulan, ekonomi syariah mencakup sektor yang luas sebenarnya, Mas Leo, tetapi memang ada 3 sektor unggulan yang terus menjadi fokus utama nasional, dan 3 sektor ini dipilih sebagai sektor unggulan karena memang pertumbuhan kuat, kemudian juga memiliki potensi besar di pasar global dan penyerapan banyak tenaga kerja. Apa sektor unggulan tersebut? Pertama adalah makanan minum halal atau MAMIN, termasuk di sini pertanian halal. Dan sektor ini tumbuh pesat mencapai 5,9% pada tahun 2024 dan menopang konsumsi domestik dan mencatatkan net ekspor hingga sekitar 18,14% US dollar. Selanjutnya adalah fashion muslim atau kita juga kadang menyebutnya sebagai modest fashion. Industri ini semakin mendunia dengan Indonesia sebagai pemain utama, dan ekspor fashion muslim Indonesia pada tahun 2024 juga tumbuh 9,48% dan mencatatkan net ekspor hampir 1 miliar US dollar. Dan yang ketiga adalah pariwisata ramah muslim atau PRM. Indonesia punya potensi besar sebagai destinasi utama wisata halal global, dan kinerja PRM di tahun 2024 tumbuh 8,55%. Dan ini masih lebih baik dibandingkan kondisi pra-pandemi. Kalau itu yang pembiayaan perbankan, ya silakan dilanjutkan, Pak. Ya, pada 2024 pembiayaan perbankan syariah ketiga sektor tersebut naik hampir 15%, dan ini juga menunjukkan betapa besarnya peran ketiga sektor tersebut dalam perekonomian nasional. Kalau kemudian kontribusinya seperti itu kepada ekonomi nasional, bagaimana kemudian sektor unggulan ini, Pak Imam, bisa menyerap tenaga kerja, Pak, di industri ekonomi dan keuangan syariah? Ya, ini menarik, Pak Mas Leo. Jadi kalau kita tahu bahwa ketiga sektor unggulan tersebut
bersifat pada karya dan ini menjadi motor penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau kita misalkan lihat dari makan minuman halal dan pertanian halal itu menyerap jutaan tenaga kerja dari hulu hilir, juga mulai dari petani, produsen hingga ke distributor. Sementara itu untuk modest fashion itu memberikan peluang bagi desainer, kemudian juga pengrajin tekstil, hingga pelaku UMKM di sektor TPT dan alas kaki, dan pariwisata ramah muslim membuka banyak lapangan kerja di sektor perhotelan, kuliner, dan juga jasa perjalanan. Dan dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah, kesempatan kerja pun makin luas dan akan mendorong kesejahteraan yang lebih inklusif bagi masyarakat. Tentunya Bank Indonesia harus bersinergi dan di dalam Bank Indonesia maupun dengan instansi lain harus ada sinergi kebijakan untuk mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Seperti apa itu? Pemirsa tetaplah bersama kami, Zona Bisnis segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita masih mencari tahu bagaimana usaha Bank Indonesia untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah. Pak Imam, bagaimana kemudian arah kebijakan Bank Indonesia Pak supaya kemudian ekonomi dan keuangan syariah 2025 ini juga bisa mendukung program Asta Cita pemerintah? Baik Mas Leo, BI punya 3 fokus utama dalam mendukung Exyar pada tahun 2025. Pertama adalah memperkuat ekosistem sektor unggulan HVC. Ada berbagai program penguatan ekosistem HVC yang fokus pada makanan halal, modest fashion, dan PRM. Dan yang kedua meningkatkan kinerja pasar keuangan syariah. Nah, di sini termasuk optimalisasi sukuk BI atau sub-BI dan juga sukuk falas BI atau sub-BI, serta insentif bagi perbankan syariah melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau kita sebutnya biasanya KLM, Mas. Nah, insentif KLM ini diberikan bagi sektor prioritas nasional yang bersifat padat karya, misal pertanian, properti, hilirisasi, minerba pangan, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dengan edukasi melalui berbagai channel serta implementasi strategi nasional literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah bersama kementerian lembaga dan stakeholder terkait guna mengakselerasi pemahaman dan inklusi ekstasi masyarakat. Nah, tentunya semua kebijakan tersebut selaras dengan Asta Cita, terutama aspek ekonomi syariah di Asta Cita yang kedua, dan juga industri kreatif di Cita ketiga, kemudian juga peningkatan SDM di Cita keempat, dan juga kesejahteraan masyarakat di Cita 8. Dan selain itu, yang ini juga penting Mas Leo, di tahun 2025 ini kebijakan BI akan mendukung agenda besar dalam RJPN 2025 sampai 2045 dan juga RBJPMN 2025 sampai 2029. Bagaimana konkretnya itu Pak Imam, langkah atau sinergi Bank Indonesia dan instansi lain untuk mengembangkan Exyar tadi, dan juga bagaimana konkretnya mendukung program pemerintah yang dilakukan Bank Indonesia? Ya, betul Mas Leo, memang kalau sinergi menjadi kata kunci sisi dan ini penting sekali, dan untuk itu BI terus bersinergi dengan stakeholder termasuk kementerian lembaga, industri, dan komunitas melalui beberapa langkah strategis. Di antaranya pertama dukungan pembiayaan syariah. Dukungan ini selain melalui insentif makroprudensial sebagaimana kami sebutkan tadi, juga lewat penyelenggaraan bulan pembiayaan syariah atau kita menyebutnya BPS ya. BPS ini diharapkan memperluas akses, memperluas linkage, dan juga menghadirkan skema inovatif berbasis wakaf bagi pelaku usaha. Dan tentunya ini juga didukung dengan penguatan sinergi lintas kementerian lembaga dan industri keuangan syariah untuk mendorong realisasi pembiayaan syariah. Langkah strategis lainnya Mas Leo adalah fasilitasi bagi UMKM dan pelaku usaha syariah. Ini dilakukan mulai dari pelatihan, kemudian juga sertifikasi halal, hingga business matching dan juga promosi perdagangan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kolaborasi dalam event nasional dan internasional. Berbagai event akan dilakukan oleh Bank Indonesia bersama kementerian, lembaga, dan stakeholder terkait seperti Exyar di 3 wilayah, dan nanti puncaknya di ISEF yang akan menjadi ajang showcase dan penguatan ekosistem halal bertaraf global.
Pak Imam, sejauh ini bagaimana Bank Indonesia mengakses ya, melihat aktivitas sinergi bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ex-syar ini? Apakah juga terlihat dampaknya ke masyarakat seperti apa, Pak? Ya, pertanyaan bagus Pak Asril. Jadi memang kombinasi kebijakan BI ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah. Dan ini dampaknya nyata, Mas Leo. Jadi pertama adalah kalau kita lihat di akses pembiayaan syariah yang semakin luas, terutama bagi UMKM, dengan pembiayaan ke sektor ini itu tumbuh 8,2% di 2024. Kemudian dampak kedua, tersedianya lebih banyak produk halal berkualitas, baik untuk pasar domestik maupun ekspor, serta ekosistem halal yang juga makin juga kuat yang mendorong terciptanya lapangan kerja. Dan yang ketiga adalah naiknya pertumbuhan keuangan sosial syariah atau kita biasa menyebutnya dengan ZISFAF, Mas Leo. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ZISFAF ini berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan dan juga inklusi ekonomi melalui 3 pilar, yaitu protection, kemudian juga prevention dan empowerment yang kesemuanya berkontribusi pada pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dan ke depan tentunya sinergi antar stakeholder akan terus diperkuat untuk memastikan tercapainya visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Demikian Mas Leo. Ada sedikit tambahan Pak Imam, bagaimana Bank Indonesia melihat literasi Pak terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah? Seperti apa literasi itu sudah meningkat dan seperti apa masih bisa meningkat lagi mungkin Pak Imam? Mas Leo, kalau kita bicara literasi, ini memang kita tidak bisa diselesaikan sendiri. Jadi kami tahun 2024 kemarin, dan itu juga diluncurkan Pak Gubernur di dalam ISEF, kita ada namanya Strategi Nasional Literasi, Inklusi dan Keuangan Syariah. Jadi ini tugas bersama. Jadi KNKS, kemudian juga BUOJK dan seluruhnya itu mencoba memetakan strategi ke depan seperti apa. Jadi kalau tadi misalnya di tahun 2023, 28 dan kemudian di tahun 2024 menjadi 42, di tahun 2025 ini target kami adalah mencapai 50%. Tentu ini upaya ekstra dan kami optimis karena sinergi yang terjalin antara Bank Indonesia dengan berbagai stakeholder semakin kuat dan insya Allah itu semua dapat tercapai. Demikian Mas Leo. Ya, salah satunya adalah apa yang kita lakukan saat ini ya Pak Imam, bagaimana kita berbincang ini untuk meningkatkan juga literasi masyarakat terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Terima kasih Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Pak Imam Hartono sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Imam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.